Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali berjumpa di dalam kajian Siapa Ahli Sufi bagian keempat. Malam ini kita khusus akan membicarakan bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ahli sufi, dan malam hari Ahad depan, hari Sabtu depan, kita akan membahas tentang khusus zikrullah, bagaimana caranya dan bagaimana prakteknya. Ya, kita sudah tahu bahwa ciri-ciri dari ahli sufi adalah mereka sudah ma'rifatullah, mereka mantap dan pakar dalam ma'rifatullah. Kemudian setelah itu mereka kuat dalam beribadah. Nah, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana ahli sufi ini beribadah setelah mereka mengenal Allah, setelah mereka berma'rifatullah kepada Allah. Ya, kemudian di sini saya sampaikan bahwa untuk latihan dan cara-cara bagaimana kita akan zikrullah ini akan diterangkan dan kita latihkan hari Sabtu depan. Hari ini kita akan khusus membicarakan tentang bagaimana kuatnya ahli sufi ini dalam beribadah dan sedikit menyinggung tentang ihsan. Ya, kita ulang sedikit tentang kenapa pakar ahli sufi ini dikatakan orang yang sudah berma'rifatullah, pakar dalam ma'rifatullah. Kita akan rangkum sedikit tentang bagaimana mengenal sifat dan afal Allah. Ini adalah rangkuman. Mudah-mudahan nanti ini bisa membuat kita refresh ya tentang pemahaman kita selama ini. Kita tahu bahwa ketika Allah berfirman kepada dirinya, karena tidak ada yang lain selain dirinya, maka firman kun itu bertajalilah yang maha halus. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di dalam maha halus itu. Nah, ini yang sudah kita jelaskan, kemudian kita ulang sedikit. Di dalam wajah yang maha halus itu, maka wajah itu bermanifestasi sehingga dia bersembunyi di dalam zat yang bercahaya. Ya, kemudian zat itu juga bermanifestasi dan menyamar menjadi Lauh Mahfudz, sehingga yang terlihat, yang terdengar, yang kita bisa amati adalah Lauhul Mahfudz ini. Ya, dan kita juga sudah memahami bahwa bagaimana zat itu adalah ciptaan yang pertama atau ciptaan yang wajibul wujud, sedangkan Lauh Mahfudz adalah mungkinul wujud atau mumkinul wujud, ya, yang ramai. Kemudian juga kita sudah tahu sebagai Lauh Mahfudz itu disebut juga sebagai sifat, hakikat adalah zat, dan ma'rifat adalah yang maha halus. Ini sudah kita pahami dengan ilmu yakin. Kemudian kita juga sudah melihat dengan ainul yakin bahwa di sebalik yang ada itu ya semuanya adalah bisa kita memahami ayat-ayat ma'rifatullah. Apa contohnya? Bagaimana dia melihat, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia mengetahui dan mengawasi, bagaimana dia maha besar, maha luas, maha tinggi, zahir, batin, awal, akhir, kemudian maha halus, maha meliputi segala sesuatu. Kita juga sudah tahu tentang pandangan hakikat dan pandangan ma'rifat. Ini sudah kita katamkan pada kajian-kajian sebelumnya. Begitu juga ketika kita memahami af'al dan sifat tadi, bahwa semua yang ada di dalam wajah atau yang maha halus itu adalah berkenaan dirinya sendiri, ya, berkenaan dengan diri Allah Subhanahu wa taala yang sedikit itu, maka apapun yang ada di dalam itu tidak ada kewujudannya lain kecuali kewujudan yang maha halus itu sendiri. Maka apapun juga yang ada di sana adalah hak milik dia sendiri, tidak ada yang berkongsi milik dengan dia. Maka begitu juga apapun yang terjadi, perbuatan, pengurusan dan kehendak yang terjadi di dalam Lauhul Mahfudz, maka semua itu adalah kehendak, perbuatan dan pengurusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita pahami. Kemudian bagaimana kita memahaminya dalam secara hakul yakin, maka semuanya itu adalah tindak dan aktivitas dari yang maha halus. Ini adalah kita melihat keesaan di situ. Tidak ada yang lain kecuali hanya wajah
yang bermanifestasi menjadi zat, dan zat bermanifestasi menjadi ciptaan. Maka ciptaan apapun juga yang kita lihat, maka itu adalah kewujudan dari zat, kewujudan dari yang maha halus. Itu adalah hak dari zat dan hak dari yang maha halus. Ini yang sudah kita lihat ya, sehingga dengan di situ, dengan adanya yang maha halus itu, maka Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi bisa kita pelihara. Ya, kita tidak kotori dengan anggapan-anggapan bahwa ada makhluk yang menjadi Tuhan. Ini tidak ada, sudah terbentengi. Begitu juga mata hati kita sudah melihat kebenaran dan hati bisa senantiasa mengingati Allah. Bagaimana kita melihat kepada ciptaan yang zahir, maka di sebalik itu ada zat dan hati kita mengingat kepada Allah. Ini adalah pandangan hakikat, sedangkan pandangan marifatnya adalah bagaimana kita melihat ciptaan, maka di sebaliknya itu adalah yang maha halus yang sedang beraktivitas. Ya, dan hati kita atau ingatan minda kita senantiasa mengingat Allah. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan kebenaran yang meyakinkan sekali. Oleh sebab itu, untuk mengenal Allah, untuk berjumpa dengan Allah, kita tidak perlu lagi khayalan-khayalan dan lamunan. Apakah itu mengenal Allah melalui syariat, tarekat, hakikat, marifat, itu tidak perlu lagi. Karena dengan cara-cara yang bisa diterima oleh akal pun, dengan mudah kita bisa menerangkannya. Bagaimana kita tidak perlu juga mengenal diri kita terlebih dahulu untuk bisa mengenal Allah. Mengenal diri akan mengenal Allah itu adalah ucapan-ucapan yang menurut kita itu sudah ketinggalan zaman. Ya, begitu juga bagaimana kita untuk menjumpai Allah itu tidak perlu lagi zikir dengan membersihkan 7 lataif atau cakra. Zikir dengan jangkar nafas, contohnya hu Allah dengan memandang keluar masuk nafas, itu sudah tidak perlu lagi. Bagaimana juga kita untuk merasakan Allah itu atau berjumpa dengan Allah itu, kita tidak perlu lagi merasakan daya Allah, rasakan kekuatan Allah, nggak perlu lagi kita melakukan seperti itu. Ya, dan juga kita tidak perlu bersandiwara untuk merasa dicelup atau disibgah oleh daya Allah. Ini tidak perlu lagi, ya. Tinggalkan semua itu, dan juga kita tidak perlu lagi berjalan melewati 7 makam nafsu untuk menemukan diri sejati. Ya, mulai dari nafsul ammarah sampai kepada nafsul kamilah. Ini tidak perlu lagi karena itu sangat menyulitkan kita dan penuh dengan lamunan dan khayalan. Kita juga tidak perlu lagi berjalan menuju Allah itu melewati 7 martabat alam. Ya, kemudian tidak juga perlu menjalankan rohani kita menuju Sidratul Muntaha atau Arasy seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saat beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ya, dan juga tidak ada istilah mati sebelum mati untuk bisa berjumpa dengan Allah seperti yang ada di dalam pahaman Wahdatul Wujud dan Nur Muhammad. Demikian juga kita sudah mengenal dramanya, bagaimana Allah bergurau senda dengan dirinya yang maha halus. Ya, wajah kemudian itu bermain seperti Allah gajah bermain dengan ekornya, sehingga seperti kita menonton sebuah wayang, apa yang kita lihat di layar, ya wayang itu, maka kita sudah tahu bahwa di sebaliknya adalah wayang, dan wayang itu sedang dimain-mainkan oleh Pak Dalang. Inilah yang sudah kita pahami, sehingga apapun juga kita sudah bisa melihat dengan yang istilahnya adalah senyum ma'rifat, atau kita sudah bisa ridho dengan apa yang menimpa kita. Sehingga ketika melihat pelangi kehidupan di sekitar kita, ya kita sudah tahu yang berperan itu siapa. Yang zatnya juga adalah penzahiran zat, yang di belakangnya adalah zat yang berperan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan untuk itu af'alnya juga adalah af'al dari yang maha halus sendiri. Sehingga kita sudah melihat
apapun pelangi kehidupan, siapapun yang memerankannya, peran yang terlihat oleh mata kita, tapi kita sudah tahu itu adalah pemerannya hanya satu saja, ya, yaitu kalau pandangan hakikat adalah zat, dan kalau pandangan marifat adalah yang maha halus. Ini tidak lagi membuat kita bingung dengan apapun yang ada kita lihat di sekitar kita, sehingga kita tinggal diam, senyum makrifat, dan ikra. Ikra itu artinya adalah membaca apa bahasa-bahasa yang ada di dalam pelangi kehidupan itu, yang bisa kita ambil sebagai bahan pelajaran kita, bahan untuk mempertinggi peradaban kita, mempertinggi teknologi yang perlu untuk dipakai pada zaman ini dan juga pada masa mendatang. Ini adalah yang telah kita lakukan, sehingga sekarang kita bisa melihat bagaimana peran si buta, yaitu yang sewaktu-waktu selalu dia akan merasa dia memiliki dirinya sendiri, sehingga memiliki keakuan dan memiliki apapun yang ada pada dia. Ada aku dan ada milikku. Sehingga apapun juga dia akan, kalau tidak sesuai dengan apa yang dia kira, dia pikirkan, maka dia akan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Seandainya begini, seandainya begitu, seharusnya begini, bukan seperti yang terjadi sekarang. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu membuat si buta bertanya-tanya. Dan juga akan bertanya, mana keadilan Tuhan? Mana keadilan Tuhan? Ya, dengan segala apa kejadian yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa sahabatnya, dan atau menimpa golongannya. Sehingga dengan begitu kebanyakan dari mereka adalah tidak reda dan selalu merungut dengan keadaan yang ada, sehingga yang menimbulkan sakit atau stres, dan juga mindanya menjadi ramai dan kotor. Ini adalah orang-orang yang masih buta, sedangkan orang yang sudah celik dan melihat yang kebenaran, ya, maka apapun juga yang terjadi, maka mereka sudah melihat kebenaran. Mereka sudah tahu rahasia akbar, sehingga dengan begitu mereka mengatakan, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam, buatlah tak tahu, tepuk-tepuklah tangan, ya. Biarkan luncai terbang dengan labu-labunya, biarkan. Teruskan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang sudah mengenal kebenaran, mengetahui dan melihat kebenaran. Dan di situ juga sudah pasti, ya, kita diminta untuk melihat, membaca pelajaran dari Lauhul Mahfuz yang sedang berjalan. Nah, kemudian juga kita sudah bisa relax one corner atau senyum marifat. Tapi ini juga membutuhkan pendalaman-pendalaman nanti setelah kita selesai menyampaikan Marifatullah dasar ini. Begitulah, kita sudah tahu batin adalah wajah atau marifat, yang zahir adalah zat atau hakikat, kemudian dengan ketetapannya, ya, takdir baik dan buruk, maka terzahirlah dramanya, ya, yang dijalankan oleh afalnya sendiri. Inilah yang bahasa yang akan kita baca. Dramanya itu adalah kalam-kalam dari ciptaan Allah yang tidak terhingga banyaknya, mulai dari di dalam bumi, di dalam perut bumi, kemudian di atas bumi, kemudian juga di angkasa lepas. Itu adalah kalam-kalam Allah yang harus kita baca semua, karena di situ Allah sedang berbicara dengan kita, ya, bagaimana peranan, ya, bagaimana kehidupan, itu adalah bahasa-bahasa yang kita tangkap. Saya sering mencontohkan kepada sahabat saya dulu waktu di tempat bekerja. Kalau kita ingin berbicara dengan pohon pisang, maka cobalah tanam pohon pisang itu, beri dia pupuk, yang satu pupuknya bisa 1 sendok, yang satu lagi bisa 5 sendok, yang satu lagi 10 sendok. Dan kemudian kita amati, maka masing-masing pisang itu akan berbicara. Kalau saya diberi makanan atau pupuk 5 sendok, maka tumbuh saya hanya sekitar sekian senti. Kalau pupuk atau makanan saya diberikan 5 gram atau 5 sendok gitu, ya, maka tumbuh saya adalah sekian, lebih tinggi, mungkin lebih dari yang
yang 1 sendok. Kalau yang 10 sendok mungkin dia akan agak merana karena terlalu banyak makan gitu ya. Sehingga di situ orang akan belajar, lahirlah ilmu di situ ya. Ilmu, jadi bahasa kalam itu sangat jelas terbaca oleh orang-orang yang membacanya. Demikianlah yang bisa kita lihat di dalam Lauhul Mahfudz ini. Nah, Lauhul Mahfudz ini sendiri kita nanti juga akan bahas secara khusus pada lain waktu ya. Nah, contoh drama aktual yang ada, yang bisa kita lihat, ini adalah bagaimana perkembangan agama Islam saat ini, bagaimana Islamofobia terjadi, bagaimana munculnya New Age Movement, ya, bagaimana kita berhadapan dengan Wahabi, Salafi, Sunni, Syiah, Tarekat, Jalan Wali-Wali, bagaimana juga Asy'ari atau Maturidi, bagaimana dengan kitab-kitab fikih, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Semua ini adalah sebuah sandiwara ilahi yang sedang ada di hadapan kita. Kenapa sandiwara ilahi? Karena kita sudah tahu bahwa di sebaliknya ada zat, di sebaliknya lagi ada wajah yang maha halus yang sedang menjalankan drama itu. Dan lebih jelas lagi contohnya adalah bagaimana perbedaan satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ya, satu ustadz yang lain mengatakan, mana dalilnya, mana contoh dari Nabi, ikuti salafus saleh, haram itu ikut ibadah yang tidak sesuai, kepahaman itu haram, ada bid'ah, ada neraka, sesat. Tetapi yang lain juga mengatakan, ada Nur Muhammad, ada Ahad, Ahmad, ada nama ruh, Bapak ruh, sambung ruh dan sebagainya. Ada wali kutub, wali malamatiyah, wali ghaus, ada kalbu, ada zikir sampai mati sebelum mati, ada sanad, ada mursyid. Mana ngerti engkau dengan ini? Begitu kita tanya mereka atau kita bantah, mereka katakan engkau nggak mengerti apa yang aku lakukan. Tetapi karena kita sudah paham, maka kita hanya tinggal bertepuk tangan, ya. Teruskan ya. Ini yang sudah bisa kita lihat. Begitu juga karena di sebalik itu semua ada zat, ada wajah yang sedang beraktivitas di situ. Sehingga ya kita juga termasuk di dalam aktivitas itu sendiri. Ya, itu adalah peran yang berbeda. Saya masih ingat ketika ada seseorang berkata kepada saya waktu itu, dia sudah menanam pohon pepaya, sudah penuh di kebunnya itu, dan pepaya itu sudah mau tumbuh dan berbunga. Tiba-tiba orang memotong pohon pepaya itu. Ya, orang yang melihat yang lain geram kepada yang memotong. Siapa yang berani memotong pepaya yang sudah mau berbuah ini? Tetapi orang yang itu mengatakan kepada saya, Pak Yusdeka, kamu tahu Pak Yusdeka bedanya orang yang memotong itu dengan saya? Tahu? Enggak tahu saya bilang. Bedanya adalah bahwa orang itu memotong pepaya saya dan saya orang yang kena potong pepaya saya. Jadi bedanya hanya apa Pak? Bedanya hanya peranan saja. Dia bilang begitu. Saya waktu itu belum paham, ya. Tetapi sekarang dengan ilmu yang yakin kita sudah paham. Ya, begitu juga ketika ada yang mencuri becak dia, ya, dia mengatakan ke saya, bedanya dengan orang yang mencuri dengan saya apa? Orang itu mencuri adalah pencuri, saya yang dicuri gitu. Saya tidak paham juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah paham bedanya itu dengan ilmu yakin yang telah diajarkan oleh Ustadz Husain bin Abdul Latif kepada kita bersama. Yang lebih populer lagi di Indonesia adalah istilah kadrun, ya, istilah cebong, ya. Ini sangat kental sekali sejak adanya pemilu, ya, pilpres dua periode ini sampai sekarang masih ada tuh kadrun, ada yang cebong, macam-macam lah gitu kan. Ada pembelahan yang sangat keras di antara bangsa Indonesia sendiri. Tetapi sekarang kita bisa melihat bahwa keduanya itu hanya sedang menjalankan peran saja. Teruskan. Karena kita sudah tahu di sebaliknya adalah zat, di sebaliknya lagi adalah wajah yang sedang beraktivitas. Ya, ini yang sedang menjalankan ketetapannya. Dan semuanya itu adalah bahan pelajaran bagi kita semua. Tidak ada yang menjadi tidak bahan pelajaran. Nah, begitu juga ketika melihat berbagai peran
pemuka-pemuka agama, semuanya sudah kita bisa melihat dengan jernih bahwa semuanya adalah sedang menjalankan peran, ya, menjalankan peran bagi perannya masing-masing, sehingga kita pun bisa tentram bersama mereka. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain di dunia. Di sinilah baru kita bisa bergaul dengan pergaulan yang penuh dengan pengertian satu sama yang lain. Ya, maka Ma'rifatullah ini adalah salah satu tonggak untuk memahami yang disebut dengan Pancasila itu sendiri. Ya, dan mari kita melihat sekarang bagaimana ahli marifat atau ahli sufi ini kuat dalam beribadah. Tapi sebelumnya kita masuk sedikit tentang ihsan dulu. Ihsan itu mata hati sudah melihat kebenaran, yaitu bahwa kita sudah seperti berada di dalam sebuah ruangan yang ada kaca satu arah yang disimbolkan sebagai zat, kemudian di sebaliknya ada mahalus yang sedang memonitor, sedang melihat, sedang mendengar, sedang mengawasi, kemudian di dalamnya ada beberapa orang yang sedang berbahas, yang sedang berdiskusi. Biasanya hal seperti ini dilakukan ketika seseorang ingin dipromosikan menjadi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, misalnya adalah direktur ataupun general manager dan sebagainya. Di sana di dalam ruangan itu adalah ruangan simulasi di mana orang per orang dibiarkan berdiskusi, orang per orang dibiarkan berbantah-bantahan dan dilihat ya bagaimana masing-masing itu melakukan perannya, dan yang akan dipilih adalah yang terbaik. Tetapi bagi orang yang sudah paham bahwa dia sedang dilihat, maka dia akan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Begitulah kita dengan Allah juga. Ya, di Rasulullah mengatakan bahwa hendaklah kamu sholat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak, ketahuilah dia melihat kamu. Nah, ini sudah bisa kita pahami nantinya. Jadi juga kita tahu bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak dapat kelihatan olehnya, ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Nah, di sini adalah kita sudah melihat kebenaran yang wajah yang halus. Kemudian dia kemanapun menghadap, di situ ada wajahnya. Di mana saja kamu berada, dia bersama kamu. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Ini adalah ayat-ayat Ma'rifatullah yang sudah kita pahami. Sehingga kita bisa sudah menghadap, ini wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku kepada wajah dia. Ini sudah bisa kita kita yakini atau kita alami dengan hakul yakin, ya. Kemudian merasakan kewujudan Allah. Dengan merasakan ini, maka kita bisa merasa dilihat, merasa didengar, merasa diawasi dan diketahui. Lalu akan muncullah apa yang disebut dengan gementar atau merasakan jalal atau jamalnya Allah. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, ketika kita merasa dilihat oleh Allah, ketika kita merasa diketahui dan didengar oleh Allah, maka kalau jalalnya yang datang, maka akan takut kita dibuatnya, akan malu kita atas perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan selama ini. Ini adalah impak atau dampak dari ihsan yang bisa kita rasakan. Sebaliknya, ketika jamalnya yang kita rasakan, maka ada rasa bahagia, ada rasa tentram yang menyelimuti diri kita. Nah, ini adalah buah dari ihsan, ya. Mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat semua bisa merasakan bagaimana berada dalam keadaan ihsan ini dalam keseharian. Ya. Ini adalah ayat-ayat yang mendukung tadi. Sesungguhnya dia maha melihat, dia maha melihat apa yang kamu kerjakan, ya. Kemudian juga dia melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan dia melihat perubahan-perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud. Demikianlah bagaimana Allah itu mengetahui, mengawasi, mendengar, ya, apa-apa yang kita
sembunyikan. Nah, ini adalah ihsan yang bisa kita ringkaskan seperti itu. Hari ini kita khusus akan berbicara tentang kuat beribadah. Bagaimana ahli sufi ini kuat beribadah? Ya. Nasihat Rasulullah kepada sahabat, apabila engkau datang kepada suatu kaum ahli kitab, hendaklah yang pertama-tama engkau serukan adalah beriman kepada Allah. Apabila mereka telah mengenal Allah, beritahu mereka bahwa sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah wajib. Nah, di sini adalah satu panduan kepada kita. Sebelum mengajarkan orang sholat, maka ajarkan dia makrifat dulu. Karena kalau tidak, sholat orang itu menjadi sholat ya orang yang lalai. Ya, orang yang lalai itu adalah banyak ria, ya, kemudian sedikit sekali dia mengingat Allah. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang sholatnya lalai. Setelah ia tahu dan bermakrifat kepada Allah, ia pun mulai sungguh-sungguh belajar dalam cara-cara beribadah. Nah, mari kita lihat satu persatu bagaimana ibadah ahli sufi. Kita lihat dulu bagaimana tentang ihsan, ya. Ihsan ya sudah tadi, ya betul. Ihsan tadi sudah, ya. Kita mau sedikit kepada zikrullah dulu. Zikrullah, ya, zikrullah itu ada di dalam sholat, ada sesudah sholat, ada dalam kehidupan keseharian. Nanti kita lihat rabitah ini tidak ada gunanya kalau kita sudah tahu zikrullah. Ya, zikrullah ini adalah di mana hati ahli sufi itu sudah bisa senantiasa zikrullah. Zikrullah maknanya adalah ingat, ya. Tetapi kadang-kala juga disebut dia diartikan dia menyebut Allah, Allah, atau la ilaha illallah, itu sebut, ya. Tetapi kebanyakan setiap kali lafaz zikir dimunculkan, apakah di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis, maka ia lebih banyak bermakna kepada ingat. Nah, ini yang perlu menjadi satu patokan kita, bahwa zikir artinya ingat. Sehingga zikrullah itu maknanya adalah ingat kepada Allah. Ya, oleh sebab itu boleh dikatakan ahli sufi akan selalu berusaha untuk senantiasa mengingati Allah. Ini ibarat lilin yang senantiasa menyala di waktu malam yang gelap. Ya, dan juga nanti juga kita akan paham bahwa cahaya zikrullah ini tidak disukai oleh iblis dan setan, karena mereka adalah tidak menyukai cahaya. Ini adalah satu foto dari Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif, bagaimana beliau menggambarkan cara kita berzikrullah. Zikrullahnya sangat sederhana, senyap, diam. Tiada orang yang tahu bahwa sebenarnya ia bukan tidur, tapi ia sedang mengingati Allah. Nah, ini yang tadi jam 4 sore, ya, ada keponakan saya datang dari Bandung, juga saya ajarkan seperti ini. Dia sangat, loh, kok enak sekali, katanya begitu, ya. Saya ajarkan cara ma'rifatullah sebentar, kemudian ajarkan zikrullah, dia langsung alhamdulillah bisa, ya. Nah, kemudian disinilah kita melihat ada hadis Rasulullah, mataku tidur namun hatiku tidak. Janganlah kamu memperbanyak perkataan tanpa ingat kepada Allah, karena banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah itu mengeraskan hati. Ya, contohnya adalah bagaimana orang yang di tempat saya di Cilegon juga masih banyak habis sholat orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, di masjid-masjid juga masih seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa. Yang kita melihat seperti itulah yang ilmu yang ada pada mereka. Tetapi ilmu ma'rifatullah yang diajarkan oleh Husain bin Abdul Latif kepada kita, guru kita, itu adalah zikir yang senyap, zikir yang diam, ya. Nah, Nabi Isa juga pernah berkata bahwa hanya mereka yang ma'rifat saja yang senantiasa dapat mengingati Allah. Ya. Jadi manusia tidak bisa senantiasa mengingati Tuhan, melainkan mereka yang sudah suci, yang mempunyai cahaya dari karunia Tuhan, yang membuat mereka tidak dapat lupa kepada Tuhan. Ini ibarat orang yang bekerja, sambil memukul-mukul batu, sambil ia bekerja, ia berbual dengan rekan-rekannya. Ya, seakan-akan kalau kita sudah ingat Allah ini,
kita bekerja pun kita akan selalu ingat kepada Allah. Ya, saya ingat sekali yang disampaikan oleh Ustadz kita bahwa bagaimana ingat Allah itu bisa bertahan lama dan bagaimana supaya kita ciri-cirinya seperti apa. Yang sangat menarik adalah yang seperti yang dikatakan bahwa kita adalah orang Indonesia saat kita berpergian ke Singapura ataupun ke Malaysia ataupun ke Eropa sana, saat ditanya kamu dari mana? Dengan lantang, dengan segera, dengan tanpa ada berpikir-pikir lagi kita akan mengatakan saya Indonesia. Ini adalah contoh dari bagaimana ingat itu ada di dalam minda kita. Tanpa memikirkan lagi, tetapi dia sudah bermastutin atau menetap di dalam minda kita itu ingatan kepada Allah. Nah inilah nanti yang akan kita latih di minggu depan ya. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senantiasalah mengingati kepadanya, jangan kau lupakan dia, janganlah kau meninggalkan zikir atau ingatan kepadanya, kecuali ajal telah mendatangimu. Sebab baru saja mau ingat kepada pada saat itu, tiada lagi berguna. Kalau kita ajalnya sudah mau datang, maka kesadaran itu atau keinginan kita itu sudah tidak ada gunanya. Ya, ingatlah Allah sebelum ajal menimpamu. Perbaikilah hatimu, sebab jika ianya baik, akan baiklah keseluruhan tingkah lakumu. Ya, sehingga saat Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah ia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka di situ dibalas oleh Allah, apakah baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini adalah yang dialami oleh Fir'aun ya setelah dia tenggelam. Jadi perlu diingat bahwa kalau ahli sufi itu melupakan Allah, maka Allah akan melupakannya. Ini adalah satu mindset ya yang perlu ditanamkan di dalam minda kita bahwa ahli sufi itu pasti dia akan mengingat Allah. Kalau dia melupakan Allah, maka Allah akan melupakannya. Nabi Isa juga berkata bahwa jiwa seseorang itu tertidur apabila dia lupa kepada Allah. Nah ini, ya, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Jiwa seorang itu tertidur apabila dia lupa kepada Tuhan. Jadi ini adalah dalil-dalil yang perlu kita pahami. Kemudian kita lihat dulu bagaimana keutamaan zikrullah itu. Zikrullah itu adalah amal terbaik dan paling diridhoi Allah dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan sedekah segunung emas dan perak ya, dan perak ya. Sedekah segunung emas dan perak itu masih kecil nilainya daripada zikrullah. Dengan apa lagi? Dia lebih derajatnya lebih tinggi dan lebih baik daripada membunuh musuh kamu di medan perang. Bayangkan itu ya, membunuh musuh di medan perang aja lebih tinggi di zikrullah ini. Begitu juga saat dibunuh atau syahid di medan perang, zikrullah lebih tinggi lagi dari itu. Ini adalah satu keutamaan dari zikrullah ini ya, dan juga dia adalah tali hubungan dengan Allah ya. Bagaimana nanti wa'tasimu billah wa'tasimu bih ya, berpegang teguhlah kepada talinya ya. Kemudian lebih utama dari ibadah-ibadah lain. Oleh sebab itu maka kita diminta, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ini adalah yang perlu kita lihat bagaimana keutamaan dari zikrullah itu. Ini adalah ayat-ayatnya Ali Imran 103, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah ya, berpegang teguhlah berimanlah kepada, berpegang teguh kepadanya, wa'tasimu bih ya. Ini adalah dalilnya. Ini tadi tentang lebih baik dari memenggal musuh, dari dipenggal musuh lehernya, tadi ini adalah hadisnya. Kemudian ingat Allah adalah lebih besar dari keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Nah ini dalil-dalil yang memperkuat tadi. Nah sekarang zikrullah atau link. Bagaimana zikrullah ini? Nah minggu depan ini akan kita bahas satu persatu ya. Oleh sebab itu next time ini akan kita bahas ya. Nah kita masuk dulu kepada bagaimana zikrullah di dalam sholat ya.
Di dalam sholat bagaimana? Ini adalah keadaan kalau kita berada di dalam satu masjid, ya, dan di sana ada orang yang sedang melakukan sholat secara bersama-sama, yang tahu mereka itu ingat kepada Allah hanya Allah sendiri, ya. Allah tahu yang di sini dia ingat kepada apa, istri atau anaknya atau hartanya, diingat kepada benda-benda makanan, ya. Di sini ingat Allah yang di tengah, yang di sini juga dia masih terbata-bata untuk menyebut sesuatu, ya, sehingga dalam keraguan terus di dalam sholat itu. Allah diulangi lagi. Saya pernah melihat orang-orang seperti itu, ya, dan juga orang yang tidak mengingat apa-apa, kosong aja pikirannya. Biasanya yang ini adalah orang yang biasa melakukan praktek-praktek mistik di dalam kehidupannya. Karena saya juga pernah melakukan ini dulu, ya. Dan yang disebut dengan khusyuk itu adalah yang orang yang selalu ingat kepada Allah, ya. Yang lainnya boleh jadi dia hanya ingat di saat sholat, dan setelah sholat, sebelum akhir sholat, salam, baru dia ingat kembali, ya, bahwa dia sedang sholat, menyembah Allah. Tapi kebanyakan orang adalah sedikit mengingat Allah di dalam sholatnya, atau sholatnya itu adalah karena ingin ria. Nah, itu adalah disebut dalam Al-Quran sebagai sholat orang yang munafik, ya. Nah, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ini adalah dalil-dalil tentang mengingat Allah di dalam sholat. Dia berdiri melakukan sholat seraya memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah sebagaimana mestinya, seraya dia mengosongkan hatinya hanya demi Allah. Artinya selama dia mengucapkan itu, memuji, mengagungkan, memuliakan, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la, ya, ataupun juga berdoa, dia mengosongkan pikirannya hanya dengan Allah, ya, diisi dengan ingatan kepada Allah, ya, maka itu akan melepaskan dosanya seperti layaknya ketika dia masih baru dilahirkan oleh ibunya. Ini adalah hadis sahih Muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa di dalam sholat itu satu padukanlah minda batin, pikiran, ya, dan gerakan badannya, dan tumpukan dan bulatkan sepenuh hati untuk ingat kepada Allah. Ya, tumpukan semua Allah. Nanti kita di minggu depan kita akan latihkan bagaimana di dalam sholat nanti, ya. Kemudian inilah gambarannya saat sholat, mulai dari takbiratul ihram, membaca surat, kemudian juga saat ruku, saat sujud, saat duduk di antara dua sujud ataupun duduk terakhir, selalu ingatannya hanya satu, ingatan kepada Allah. Dia bisa fokus, bisa mengunci ingatan itu. Dia menjadi penjaga hatinya, sehingga hati itu tidak dimasuki oleh penghuni yang lain. Dan dia melakukan dengan secara istiqomah. Nah, ini yang kita akan lakukan atau praktekkan pada minggu depan. Setelah itu, sesudah sholat bagaimana? Sesudah sholat sama. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Ini adalah, ya, gambaran-gambaran yang sederhana yang bisa kita perlihatkan. Dan saat berjalan, saat berbaring, ini selalu ingat kepada Allah, ya. Kemudian mereka juga bisa melakukan pendekatan kepada Allah, mendekat sejengkal seperti kata hadis, ya, sahih Muslim, mendekat sejengkal maka aku mendekat sehasta kepadamu. Apabila mendekati aku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan bila dia mendekati aku sedepa, aku akan datang menemuinya lebih cepat lagi. Nah, ini sudah bisa kita lakukan juga, nanti dilatihkan pada minggu depan, ya. Naik sejengkal, ingatannya naik sejengkal. Sehingga dalam keseharian nanti kita bisa menjalankan kehidupan dengan selalu ingat kepada Allah. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah. Pada lahirnya mereka melihat barang-barang dan benda-benda di pasar atau pekan, tetapi di dalam mata hati mereka apa yang mereka nampak adalah Allah. Artinya mereka ingat kepada Allah
dan walaupun mata mereka terbuka, maka mereka selalu ingat kepada Allah. Ini yang sangat dalam sekali yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ini nanti akan kita lihat dalam base camp, pintu belakang, pintu depan. Nanti akan kita lihat di situ. Nah, ini adalah gambaran yang sederhana ya, bagaimana setiap orang keluar atau berjalan di dalam kesehariannya dengan ingatan, menjunjung ingatan. Ya, ada orang yang menjunjung ingatan tentang anaknya, ada yang menjunjung ingatan tentang istri ataupun kekasihnya, ada yang menjunjung ingatan tentang hobinya, ada bola, ada golf, ada macam-macam ya. Kemudian ada juga orang yang sehari-hari menjunjung tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan cuaca dan sebagainya. Banyak sekali. Ini adalah, sedangkan yang sedang tersenyum di tengah adalah orang yang menjunjung ingatan kepada Allah. Ini dalam perdagangan, dalam bekerja, juga dalam kantor ya. Ini ada sangat bisa dipraktekkan ya. Alhamdulillah ya. Karena di dalam kantor itu kalau tidak ingat Allah ya ingat berhala, situ aja ininya. Pilihannya cuma itu aja, ingat Allah atau ingat berhala. Berhala itu banyak, tidak satu berhala. Ya, nah ini di dalam sholat. Lalu bagaimana dengan rabitah? Rabitah ini adalah karena seseorang itu tidak bisa mengingat atau memfokuskan ingatannya kepada sesuatu yang dia yakini, maka dia ingat sesuatu. Nah, rabitah ini adalah dia mengingat wajah gurunya biasanya, ya. Dalam mengingati Allah, minda ahli sufi semestinya hanya ada ingatan Allah yang tentunya tidak serupa dan tidak seumpama dan gaib. Tapi karena tidak bisa seperti ini, maka dia membayangkan apa? Membayangkan wajah gurunya. Ya, wajah gurunya yang dihadirkan. Ini disebut dengan rabitah. Ya, menurut mereka, karena mereka tidak bisa melihat Allah, maka perlulah merabitahkan guru mereka, dan guru mereka pula merabitahkan guru mereka, dan seterusnya hingga ke Rasulullah. Dan karena Rasulullah pada masa Mi'raj, dengan itu mereka juga melihat Allah dalam ibadah mereka melalui proses rabitah ini. Tapi ini adalah proses yang penuh khayalan, ya, karena dia tidak ada serupa dengan apapun juga, tidak boleh dibayangkan, tidak seumpama, tidak dapat dilihat dengan pandangan mata. Jadi kalau kita isi ingatan kita dengan rabitah guru, dari awal sampai akhir akan membayangkan wajah guru itu, ya. Saya setahun berada dalam keadaan seperti ini dulu, ya. Kalaulah tidak kenal dengan bahwa itu adalah tidak boleh sebenarnya, ya, maka saya akan tetap masih di sana. Apalagi tidak kenal dengan ilmu yang diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ini rabitah. Oleh sebab itu, kalau merabitahkan wajah guru tidak bisa, maka mereka merabitahkan mengamati gerak nafas. Ya, ini dulu yang saya lakukan juga, ya, karena saya nggak mau membayangkan wajah guru saya, ya. Kalau saya bayangkan wajah guru saya, tiba-tiba saat itu guru saya ada di kamar kecil, ya, saya ketawa sendiri. Saya bayangkan wajah guru saya. Kalau guru saya itu sedang di kamar kecil, bagaimana? Gitu. Sehingga saya tersenyum sendiri. Lalu saya rubah. Apa sekarang? Saya memfokuskan pengamatan saya kepada gerak nafas. Maka rabitah saya waktu itu adalah rabitah gerak nafas. Melihat gerak nafas, keluar masuk nafas. Ya, dari berhala modern seperti ini, dari mengamati nafas, keluar masuk, hu Allah. Tapi saat mengucap hu itu, yang saya amati adalah gerakan nafas saya. Keluar masuk nafas, itu saya amati. Sehingga pikiran saya tidak diisi dengan ingatan yang lain. Ya, ini juga lama saya lakukan dulu, ya. Sehingga hasilnya juga saya jadi ragu. Kok saya tidak ingat Allah gitu.
walaupun saya mengucapkan Allahu Allah. Nah, inilah yang saya sebut juga rabitah mistik atau meditasi, ya. Nah, maka sangat beruntung kita, atau kita punya dasar-dasar juga dari negara tetangga Malaysia bahwa rabitah ini juga telah diharamkan di sana. Walaupun di Indonesia masih banyak yang melakukannya, itu masalah lain lagi, ya. Nah, ini tentang zikrullah. Lalu tentang ibadah bagaimana? Nah, semua tadi ada zikrullah, ihsan itu akan berpengaruh sekali kepada apa? Ibadah sunnah yang kita lakukan. Apa ibadah-ibadah sunnah yang disarankan atau dianjurkan oleh guru kita? Yaitu sholat tahajud. Di samping sholat wajib, ya, sholat wajib dan sholat sebelum dan sesudah sholat wajib itu juga kita lakukan, ya. Tetapi yang paling utama, yang boleh dikatakan dia seperti wajib kita lakukan semua adalah sholat tahajud. Berapa rakaat? Ya boleh 20, boleh 8 atau berapa. Ya, 3 witir. Sehingga ada yang 11, ada yang 20. Tetapi kebanyakan dari sahabat-sahabat melakukannya 20 rakaat minimum. Ya. Kemudian apa? Puasa, kecuali 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Ya, besok insya Allah adalah hari raya Idul Kurban, Idul Adha, maka besok kita tidak ada yang puasa, ya. Dan kebanyakan dari sahabat-sahabat hari ini juga puasa tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Walaupun hari Arafahnya di mana di Arab sana adalah kemarin lagi. Tetapi sesuai dengan daerah masing-masing, maka bagi kita tanggal 9 itu adalah hari ini, dan tanggal 10 adalah besok. Tetapi di Indonesia pun ada yang merayakannya hari ini, tapi tidak ada masalah tentang itu, ya. Setelah itu apa? 2 hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri, dan ditambah hari tasyrik, 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Jadi hari Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu itu tidak ada puasa, ya. Tetapi di lain hari selain itu, ya boleh-boleh saja kita puasa. Apakah puasanya mau Senin Kemis, lakukanlah dengan Senin Kemis. Atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, silahkan lakukan. Atau puasa Senin sampai Kemis, lakukanlah Senin sampai Kemis. Senin sampai Jumat, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang melakukannya dari Senin sampai Sabtu, alhamdulillah. Ya. Dan salah satu yang perlu kita pahami bahwa kalau sudah terbiasa puasa itu, maka puasa Ramadan pun sudah terasa tidak terlalu terpengaruh bagi kita, biasa-biasa saja. Ya, kemudian juga baca Al-Quran, ya minimum 1 ain atau 1 halaman, boleh juga 1 juz, silakan saja baca. Ya, ini adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh ahli sufi. Ya, kemudian bagaimana akhlak mulia, ya, sedekah, hidup zuhud, hati penuh kasih sayang, kemudian berpegang teguh pada syariat, sebenar takut kepada Allah. Nah, ini kita bahas satu persatu sedikit, ya. Nah, ibadah wajib ini adalah setelah marifat maka lakukan ibadah wajib pada sunnah, akhlak, sehingga dicintai oleh umat. Ini yang terjadi dengan umat-umat terdahulu atau umat pada zaman awal-awal Islam, ya. Nah, ini melaksanakan ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah wajib dan memperbaiki akhlaknya. Nah, setelah hambaku dapat mendekat kepadaku, bagaimana cara mendekatnya? Yaitu melaksanakan fardu, lalu mendekatkan diri dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Maka aku cinta kepadanya. Nah, ini yang hadis yang sangat baik untuk kita teladani di sini. Maka kalau aku sudah mencintai, aku menjadi kakinya, ya, apabila dia berjalan. Aku menjadi tangannya ketika dia memukul. Aku menjadi lidahnya dengan ia berkata, hatinya dengan dia berpikir, dan bila ia meminta kepadaku, aku memberi, dan bila ia berdoa, aku menerima doanya. Nah, ada kaki, ada tangan, ada lidah, kita sudah tidak aneh lagi, karena itu adalah dalam liputan yang maha halus, ya, atau zatnya dia.
Jadi kita sudah mudah memahami. Kita tidak perlu membayangkan lagi ada kaki atau tangan Allah, nggak perlu. Karena semuanya berada di dalam yang maha halus. Sehingga hari sah juga, malam beribadah, siang berpuasa. Lalu dia seolah-olah melihat aras Allah terkeluar dari langit. Lalu Rasulullah berkata, istiqomahlah kamu. Kamu sudah mengenal keimanan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita ikuti dari sahabat dulu. Kemudian sholat malam ini sudah kita terangkan, baginda sholat malam sehingga telapak baginda pecah-pecah. Ya, kenapa begitu? Karena beliau bersyukur, ingin bersyukur sebagai hamba. Ya, kemudian bangunlah tahajud. Ini ada ayatnya. Dan pada sebagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Ini adalah ayat-ayat di Al-Muzammil dan Al-Isra. Nah, sholatnya sudah saya sebutkan tadi, boleh 8, boleh 20. Tapi kebanyakan dari sahabat-sahabat kami itu melakukannya 20 rakaat tahajud ya, 22 dan witir 3 rakaat. Ya. Kemudian puasa sunnah ini sudah kita terangkan, kecuali 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Ya, kenapa puasanya ini? Karena puasa adalah perisai yang melindungi pelakunya dari keburukan. Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi dari diri seorang hamba dari api neraka. Perang adalah puasa adalah perang nafsu yang tiada ada cutinya, ya, tiada berhentinya. Nah, begitu juga membaca Al-Quran ya, walaupun kita tidak mengerti ya, walaupun kita terbata-bata, walaupun belum mahir tajwidnya, bacalah Al-Quran ya. Karena membaca Al-Quran itu adalah seperti kita sedang membaca surat cinta, surat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai membacanya akan dikumpulkan bersama para utusan yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran dan merasa payah, merasa payah, maka baginya 2 pahala. Nah, ini adalah kalau kita melihat bacaan itu sebagai pahala. Ya. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dicatatkan baginya 1 kebaikan. Dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 seumpamanya. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Begitulah gambarannya kalau kita membaca setiap Al-Quran itu. Ya, alif lam mim itu bukan 1 huruf, tetapi dia adalah alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya. Kemudian bersedekah. Karena mereka hidup dalam kesederhanaan, maka mereka hanya memerlukan apa yang perlu untuk hidup. Oleh sebab itu hartanya akan banyak disedekahkan kepada yang memerlukan atau digunakan untuk berdakwah. Nah, ini juga kemarin di Solo ada yang membuktikannya, alhamdulillah ya. Dan saya tidak usah menyebutkan namanya. Ini adalah sedekah ataupun infak ataupun wakaf, semua namanya adalah untuk membuat kita hidup zuhud nantinya ya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Karena dengan menafkahkan itu, maka dia pun akan keluar dari minda kita, dia tidak tersandra di dalam minda kita. Tidak kita ingat-ingat lagi. Kenapa? Karena kita sudah nafkahkan, sudah kita infakkan, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian zuhud. Nah, ini yang semakin banyak menafkahkan sedekahkan harta kita, maka akan semakin mudah pula kita hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan tidak terikat dengan materialisme atau kebendaan, seperti juga yang dialami oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab yang pernah terlambat pergi ke masjid hari Jumat karena beliau sedang menunggu pakaian beliau yang masih basah untuk kering. Ya, kemudian juga terdapat juga beliau memakai pakaian yang penuh dengan tambalan. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang zuhud ini.
di Indonesia juga ada, bagaimana ada menteri bisa tidur di ruang tunggu pesawat di bandara, juga ada dulu. Nah, kita pernah melihat. Begitu juga Ahmadinejad juga ada contoh-contoh orang yang zuhud, ya. Termasuk juga mungkin Presiden Jokowi sekarang pun adalah orang yang boleh dikatakan zuhud dalam kesehariannya. Kemudian orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Jadi pertengahan saja, nggak usah berlebihan dan juga tidak usah berkekurangan. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian hati penuh kasih sayang, hilanglah sifat-sifat bengisnya, kasar, sombong, megah diri, benci, khianat, dan lain-lain yang sifat tercela, dan digantikan oleh Allah dengan sifat kasih sayang. Kasih sayang tidak terbatas hanya kepada sesama manusia, kepada seseorang, kepada saudara, tetapi juga kepada lingkungan, kepada khalayak ramai, termasuk juga kepada benda-benda yang ada di sekitar kita, binatang-binatang yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Maka hati penuh kasih sayang sehingga kita sekarang tidak berani lagi. Kalau dulu saya seringkali juga kalau jalan menendang seekor kucing dulu ya. Kalau sekarang sudah tidak berani. Sekarang kalau ngelihat kucingnya saya akan berkata, ayo tenang. Sehingga tidak berani lagi saya kalau ketemu kucing untuk menendang kucing itu. Demikianlah munculnya rasa kasih sayang di dalam diri kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka kasih sayang. Ini yang perubahan-perubahan yang bisa kita alami sendiri, ya. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah akan berfirman, manakah orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka di dalam naunganku, di mana tidak ada naungan sama sekali kecuali naunganku. Ini adalah munculnya kasih sayang dulu sesama manusia, sesama umat. Ya, alhamdulillah di dalam Yamas Indonesia kita sudah mengalami perasaan kasih sayang ini yang tercermin saat di seminar di Solo kemarin, ya itu yang sangat menyentuh hati sekali. Kemudian berpaut kepada syariah. Sebagai seorang ahli sufi, mereka tidak terikat kepada satu mazhab tertentu. Oleh sebab itu mereka akan mengambil mana-mana fatwa yang baik di antara mazhab-mazhab yang ada. Karena bagi mereka Islam adalah agama yang menyenangkan umatnya. Ya, seperti yang terjadi juga saat kita melaksanakan haji. Ya, orang yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, semua itu ada di sana. Ya, tetapi tidak menimbulkan pertentangan. Ya, aku tinggalkan kepadamu dua rujukan. Sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat, yaitu kitab Allah Al-Quran dan hadisku As-Sunnah. Ya, begitu juga kita juga bisa menghindari bid'ah dengan apa? Kalau kita menemukan sesuatu pembaharuan, ya, maka kita bisa merujuk kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khalifah yang mendapat petunjuk. Apa itu? Ijma' dan qiyas. Ya, dan bagaimana kalau tidak ada juga khalifah sudah mengatakan, khalifah yang mendapat petunjuk mengatakan, kalau tidak ada di hadis, tidak ada di khalifah yang mendapat petunjuk, maka lakukanlah apa? Ya, lakukanlah yang disebut dengan istihad. Istihad, jangan lupa. Jadi lakukanlah istihad selama ini tidak ada di dalam sunnah dan sunnah khalifah. Tetapi sunnah khalifah itu salah satunya adalah istihad. Ya, lakukanlah itu. Maka elakkanlah bid'ah, ya, karena setiap bid'ah ada pembaharuan dan setiap pembaharuan adalah kesesatan. Ya, ini sudah. Kemudian sebenarnya takut kepada Allah. Ahli sufi mestilah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, walaupun mereka tidak melihat dengan kedua matanya, namun mereka melihatnya dengan pandangan mata hati atau pandangan marifatnya. Ya,
Sungguh orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak tampak oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah mengetahui orang yang takut kepadanya, biarpun yang tidak dapat melihatnya. Ya, kemudian ada NST atau ROC. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ini adalah dalilnya. Kemudian NST itu adalah serahkan masalah kita kepada Allah, tunggu balasannya, kemudian itulah yang disebut dengan takwa, ya, NST. Sedangkan tawakal itu ROC. ROC itu adalah seperti yang digambarkan tadi, ya. Kita yakin bahwa Allah akan memberi kita jalan keluar dari kesusahan kita, ya. Dan juga rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Hendaklah engkau jahid diam serta menunggu dengan sabar dan redha serta yakin pertolongannya akan datang serta mencukupkan keperluan kita. Nah, ini adalah yang tadi disebutkan. Jangan sedikitpun kita berpaling atau ingat kepada apapun selain daripada Allah untuk meminta pertolongan atau bantuan. Kalau ada masalah, langsung ingat kepada Allah, naik kembali, rujuk. Nah, ini rujuk. Ini adalah pengertian mi'raj itu ya kembali, ya. Bukan mi'raj itu adalah kita melakukan perjalanan rohani, naik ke aras macam-macam seperti ya dulu yang saya lakukan di dalam tarekat. Tidak seperti itu. Naik itu artinya adalah segera datang berpaling kepada Allah, jangan kepada yang lain. Serahkan sampai datang penyelesaiannya, ya, dan jangan ingat lagi, ya. Tunggu solusinya, ya. Kalau ilhamnya tidak turun, maka insya Allah masalah itu akan terurai dengan sendirinya. Seakan-akan masalah itu sudah tidak menjadi masalah lagi bagi kita. Ini adalah dalil perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak yang kita lakukan sebagai ahli sufi. Ya, kalau ROC ini adalah membutuhkan nanti base camp, ya, seakan-akan kita duduk di dalam bilik khalwat kita tanpa ikut turun ke dalam lahul mahfud yang sedang berjalan, ya, turun bermain lumpur, ya, selalu dikatakan oleh ustadz kita, jangan turun bermain lumpur, duduklah relax one corner, ya, ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam dan jahit buat tak tahu, ya. NST, ROC sampai suatu saat terasa bahwa kita sudah tidak kuasa lagi untuk bertanya dan memikir-mikirkan. Karena untuk bertanya dan untuk memikirkan itu butuh tenaga yang berasal dari ruh. Nah, ini yang sehingga kalau minda sudah kosong, ingatan kepada Allah saja, maka tenaga yang dibutuhkan nggak banyak. Nggak ada butuh tenaga gitu. Tapi kalau tidak, kita butuh tenaga untuk apa? Untuk bertanya, untuk memikirkan, ya. Memikirkan itu kita bergerak dari satu pemikiran kepada pemikiran lain. Pergerakan itu membutuhkan tenaga sehingga kita capek sendiri, ya. Ini yang perlu kita ketahui. Nggak perlu memikir-mikirkan dan tidak perlu juga bertanya-tanya, ya, karena itu membutuhkan tenaga, ya. Kalau sudah terbiasa NST dan ROC, maka otomatis kita akan jadi sungkan atau malu untuk bertanya dan memikir-mikirkan. Ya, jadi sungkan atau malu untuk bertanya ini adalah suatu realitas dari ilmu keredaan. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas kenapa kita redha, bagaimana dengan rencana-rencana Allah. Bagaimana rencana Allah itu rencana yang teguh, ya. Bagaimana sudah direncanakan. Nah, ini nanti masuk kepada kajian lahul mahfuz nantinya, ya. Jadi bedanya orang awam dengan orang Allah apa? Orang awam hatinya selalu bolak-balik, banyak bertanya, banyak memikirkan, banyak menetapkan, banyak mengandaikan, banyak mempertanyakan. Sedangkan orang-orang Allah senantiasa mengosongkan minda mereka dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah atau zikrullah, menunggu ilham karena mereka adalah perkakas atau boneka Allah, menunggu ilmu laduni. Ya, ini yang didapatkan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Senantiasa pasrah kepada Allah, NST dan ridha,
tidak mau menyimpan pikiran-pikiran yang jelek, supaya tiada angan-angan atau hayalan atau kehendak, supaya mindanya bersih lagi suci, tidak dikorupsikan dengan berbagai ingatan kepada berhala-berhala. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai seperti tempayan pecah, tidak boleh diisi dengan air. Tidak bisa lagi diisi dengan air. Bagaimana diisi? Tempayannya sudah pecah, sudah bolong-bolong. Ya, ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau mereka mendekati Allah dengan amalan mereka, hendaklah kamu mendekati Allah dengan minda mereka. Nah, ini adalah dalil-dalil yang akan penjelasan tentang bagaimana ibadah ahli sufi. Maka dengan begitu selesailah bagaimana ahli sufi itu dalam beribadah, dalam kesehariannya, dan dalam berakhlak. Ini adalah gambaran secara ringkas. Ya, ini saja sudah cukup, lebih dari cukup. Ya, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah hidup macam biasa. Ya, hidup macam biasa. Terus inilah bagan yang kita terangkan hari ini, yaitu bagaimana ringkasan summary dari pakar Marifatullah dan juga tentang kuat beribadah. Tentang zikrullah, besok minggu depan insya Allah kita akan jelaskan bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, dan dilatihkan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada siapa ahli sufi bagian keempat ini, yang menerangkan khusus tentang ibadah ahli sufi. Ya, dan ternyata ibadah ahli sufi itu nggak ada yang aneh-aneh. Ya, semuanya sesuai dengan syariat saja. Nggak ada yang aneh-aneh. Ya, nggak ada yang bertapa ke gunung, nggak ada yang uzlah, ya, ke gua-gua, tidak ada. Semuanya adalah bisa dikerjakan sendiri ataupun dengan berjamaah di masjid. Tidak ada halangan. Walaupun kita ingin berkhalwat, khalwatnya tidak ke gua-gua, tapi khalwatnya adalah di dalam minda kita sendiri. Di dalamnya hanya diisikan dengan ingatan kepada Allah. Ingat kepada Allah, duduk, sehingga saat itulah kita berduaan dengan Allah. Nggak ada yang lain. Apapun yang masuk selain ingatan kepada Allah, kita tebas dengan pedang tauhid kita. Itulah ringkasan dari bagaimana ahli sufi dalam beribadah. Sebagai penjelasan, saya cukupkan sedemikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.